Bersama kita di Cantanaska Cemani Baik Yo cuy, ngopal gitu kan? bersama. Oke, kita kenalan dulu nih, barangkali teman-teman di sana ada yang belum kenal sama kita. Bersama saya Dadang Kampret. Saya Asep Konelo. Jalan Es. Jual. Di sampingan lumayan. Beli es lah. Es ente. Yang di kecil-kecil itu loh. Es ente. Tahu ini kenapa ini? Apa kita mah opening mah bebas. Justru yang kemarin itu udah kayak nempel kan sama personal branding antum bagian. Iya sih Gitu. benar. Tapi karena ada netizen yang kritis peka lah gitu. Ya peka lah gitu. Ya walaupun memang emang diambilnya ya aku inspirasinya dari Mas Coki Anwar. Oke, masih ke situ. Tapi kayaknya udah harusnya kita udah harusnya aku nyari lagi yang baru branding yang baru lah gitu. Oke. Ya kira-kira ntar iya sih sama sih Pace. Kadang suka gitu, bagusnya gimana ya? Ciri khas gitu loh. Iya. Tadinya yang jadi host introvert. Cuman ternyata podcast sama introvert itu mengerikan ya. Emang Kayak searah, ngerikan kenapa? searah gitu loh. Iya kan? Oke. Yes gitu deh. Gitu maksudnya. Jadi ya kalau aku mah nggak tahu gimana mood gitu loh Pace. Iya sih. Kadang pengen komedi, kadang pengen dark, kadang atau berubah. Kalau ini mah mungkin kayak bipolar ya. Bipolar. Ya, kayak gitu. Beda-beda moodnya tuh. Ngomong-ngomong kemarin nih ya. Kemarin kan aku main RC nih Itu. sama anak-anak di kantor. Nah, ekspektasi aku tuh tinggi banget waktu itu tuh. Karena emang dari awal tuh nemu tempat itu waktu pas lagi scroll di Instagram. TikTok. Oh TikTok. Kan iseng-iseng aja nih nyari Ya. kayak tempat main RC di Bandung. Oke. Keluarlah itu tempat. Nah, yang paling direkomendasiin berarti ya. Karena tempatnya itu kan yang aku lihat di VT-nya itu kan wah seru lah. Jadi kita datang ke sana tuh tinggal main aja gitu. Langsung tinggal. Jadi track itu udah dibikin. Oh alah, udah siap Sebelumnya banget. udah disiapin. Terus aku juga berekspektasi kalau di sana tuh banyak yang main. Jadi kalau banyak yang main kan seru nih, jadi mabar lah gitu ibaratnya. Apalagi kan sefrekuensi, seru lah. Oh udah seru banget pokoknya. Jadi dari kantor tuh cuman orang berenam lah. Ekspektasi aku sih pas udah nyampe sana mungkin bisa lebih. Bisa lebih dari 10 atau lebih dari 20 mungkin ya. Atau ya mungkin 20 orang lah gitu. Nah, minimal lah. Ternyata ekspektasi aku salah. Oh iya. Berarti antum sendiri tuh? Enggak. Yang ada juga tapi. Sama anak-anak di kantor. Total 6 orang yang berangkat. Oh banyak juga. Satu mobil. Tapi pas nyampe sana bener-bener sepi. Itu jam berapa sih? Pas nyampe banget. Pokoknya kita tuh datang ke sana tuh sekitar jam 3 kurang lah. Oke. Sore lah. Sore. Sebenarnya udah agak kesiangan juga sih. Udah hampir sore sih gitu. Oke. Hitungannya. Tapi ya gimana lagi ya, waktu kemarin kan emang kita tuh ngetes doang. Kalau rame mungkin berlanjut nanti di hari yang lainnya lah gitu. Di hari selanjutnya nanti kita coba next lagi di sana. Pas dilihat si rumputnya udah liar. Jadi udah ketutup juga. Ada sebagian tracknya udah ketutup. Udah gitu ditambah mungkin ada trouble juga ya waktu pas waktu pas lagi enak-enak ada trouble ya, temen beberapa trouble juga si RC-nya. Tambah mungkin aku tuh udah bilang sama temen tuh minta baterai cadangan. Cuma baterai cadangannya itu nggak memadai juga. Belum dicas. Jadi dicas sih udah, cuma
baru dimainin sebentar udah habis. Ngedrop gitu. Buset. Ekspektasi aku tuh ketinggian. Makanya kayaknya kalau ekspektasi ketinggian tuh jangan deh ya kayaknya. Iya sih, pasti mengecewakan ya. Iya, ya sempet sih ada kecewanya juga. Walaupun mungkin ya udahlah have fun aja lah gitu. Lagian kan itu baru pertama kali dan nah untungnya ada untungnya nih. Walaupun mungkin telat ya. Jadi waktu pas datang ke sana si orang yang jaganya itu nggak ada di tempat. Oke. Sama sekali nggak di tempat. Jadi di sana tuh nggak ada orang lagi selain aku sama anak-anak. Buset. Nah itu akses ke dalamnya gimana tuh kalau gitu? Nah udahlah. Ya, akhirnya mah main-main dulu aja deh. Langsung aja main gitu. Kalaupun emang ada penjaganya, ya gampang lah. Ntar di akhir aja. Ininya apa? Bayar tiket masuknya gitu. Kalian lah ya. Tempatnya enak sih. Ada tempat campingnya juga. Itu tuh. Kalau dilihat sekilas kayak ini arena balap mobil gitu ya. Iya, tapi sebenarnya itu tuh tempat camping. Tempat camping cuman salah satu wahana. Jadi ada wahananya mungkin beberapa wahana. Salah satunya tempat main RC itu. Nah, pas sore kita mau balik nih. Ketemulah sama penjaganya. Orang penjaganya ya mungkin sampingannya bertani juga. Jadi di sisi lain dia jaga tempat, mungkin dia juga harus ngurusin ternak-ternaknya juga. Double job. Dia terlihat soalnya ada dogi 2. Dogi 2 peliharanya dia. Sama kuda, ada kuda. Literally kuda beneran. Cantik kudanya. Warnanya coklat polos. Tapi dibiarin bebas gitu aja. Kirain untuk dipelihara jadi kandang doang gitu, nggak dikeluarin. Nah aku tuh kayaknya feeling aku ya kayaknya kuda ini tuh adalah salah satu dari wahananya kayaknya. Soalnya kudanya itu nggak sama sekali nggak dipakai tali, nggak ada tali ya, dilepas gitu aja. Tapi yang bikin aku agak aneh, bukan aneh ya, jadi agak takjub lah gitu. Di samping bangunan yang ya saung-saung gitu tuh kebanyak tanaman, bunga-bunga cantik-cantik lah bunganya. Nggak ada satupun yang dimakan sama kudanya. Padahal kan suka ya harusnya. Iya, padahal kudanya kan sana sini makan, tapi giliran bunga itu cuma diendus doang. Dah langsung pergi lagi. Mungkin dia tahu gitu antara makanan sama tanaman hias gitu. Keren ya, tapi ya dibikin tuh. Aku kalau punya kuda mungkin setiap hari aku pakai. Kebadan dulu nih. Lagi kuda-kudaan udah. Cantik asli, cantik kudanya. Warna putih biasanya. Kudanya putih berarti? Enggak sih, warnanya coklat polos. Kayak aku kuda poni gitu loh, yang kecil-kecil. Ya ini tuh sebenarnya dibilang kuda poni nggak terlalu kecil. Dibilang kuda yang skalanya gede, nggak terlalu gede juga, pertengahan lah. Ideal lah ya. Middle pertengahan. Dan itu biasanya kayaknya buat disewain ke anak kecil juga ya. Mungkin bisa aja. Jadi salah satu wahana gitu kan kayak tadi. Itu kalau ketemu sama orang-orang tuh jinak banget. Mau dia diusap-usap gitu. Enggak sampai berontak gitu ya. Enggak. Cuman ya tetap aja ya namanya manusia ya. Kadang ada takutnya ya. Misalnya kudanya kan kadang nengok kita. Kita insecure. Kita insecure ya gimana? Padahal iya, kita lagi ngapain misalnya, tiba-tiba di belakang udah ada gitu kan. Kaget tuh Pak. Kaget juga. Asli itu. Mana kan nggak pakai sepatu kuda nih. Jadi kalau dia jalan tuh nggak kedenger. Pelan. Orang kan di sananya sekitarannya kan tanah gembur gitu. Tanah gembur biasa khas-khasnya perbukitan. Ditambah lagi kan kalau kena air hujan kan tuh makin ini ya, si tanahnya tuh. Ya, tanah-tanah gitulah pokoknya yang di tempat-tempat camping. Tapi worth it sih kalau misalkan mau camping di daerah sana, mungkin daerah Cartil lah, daerah-daerah sana. Daerah situ berarti. Boleh sih, tapi itu dipakai olahraga juga cocok kayaknya Pak Cep. Sepedahan, joggingan gitu ya. Cocok, lumayan tuh. Treknya kan naik terus tuh. Kalau dari sini ya. Kalau dari sana mau mundur, turun.
Ya pokoknya soal ngomongin masalah ekspektasi mah ya nggak ada habisnya sih. Nggak ada sih Pace. Terus apa namanya itu? Terus emang ya ekspektasi itu kan ada dua ya, ada ekspektasi yang positif sama negatif mungkin ya, atau terlalu tinggi atau terlalu rendah mungkin ya. Ya, Tapi tergantung sama kebutuhannya sih, kebutuhan sama tujuannya juga. nah itu yang kadang kita lupa juga tuh ya, Iya. untuk menyesuaikan. Beda tadi sore tuh kita mau ngobrolin apa sih tadi tuh? Oh iya, jadi kalau yang sebelumnya kan sempat ini loh, ketika kita lelah mengejar dunia. Lelah ngejar dunia. Sebelumnya nih. Nah sekarang beda tipis. Beda tipis. Kalau itu mengejar, ini lebih ke menghadapinya. Menghadapi ya. Oh berarti berarti mungkin ekspektasi itu bisa dibilang udah didapatkan mungkin ya? Ya. Baru kita hadapin gitu. Dihadapin. Beda halnya dengan mengejar, kalau mengejar ekspektasinya itu belum kita capai mungkin ya. Nah. Belum kita dapat, tapi kita harus terus ke sana mengejar gitu. Kacamata kuda. Iya sih. Tapi kadang ekspektasi itu semakin dikejar semakin jauh. Iya nggak sih? Bener juga. Kayak lagunya SKSD. Oh, semakin ku kejar. Nah itu lagu favorit banget. 5 Minute ya. Enak sih. Enak banget sebenarnya. Asli. Ringnya anjir. Anyway, ya seperti tadi yang udah dibilang ya Pak Cep. Jadi kita tuh akan ngebahas soal bagaimana jika sekarang kita sudah berekspektasi namun lebih ke arah menghadapinya seperti apa gitu ketika dalam kehidupan tuh. Let's say misalkan ada beberapa tujuan mungkin yang belum sempat diraih, ataupun juga ada rencana baru juga nih sebagai apa namanya alternatif lain daripada pilihan yang pertama. Mungkin lebih ke arah situ sih Pak Cek. Nah mungkin kayaknya bakal cocok dibahasnya diawali dengan hal yang ini nih Pak Cek. Kebetulan gue udah rumus nih ceritanya. Udah ngerumus ceritanya. Jadi salah satu diantaranya adalah apa itu ekspektasi dan dari mana asalnya. Harapan yang kita bangun dari didikan, lingkungan, dan pengalaman, terus standar hidup yang terbentuk sejak kecil, terus ekspektasi diri versus ekspektasi orang lain. Jadi ya kalau kitanya terus-terusan berpatok kepada orang lain dengan apa ekspektasi orang lain itu tersebut, terkadang banyak yang kecewa juga Pak Cek. Iya sih kan, karena bukan kita yang memanage-nya, tapi kita ngikutin orang lainnya. Kayak gitu ya. Mungkin kalau boleh ngasih saran, kayaknya kita ketika sudah ada ekspektasi ya mungkin boleh sedikit curhat ke teman dekat atau gimana, untuk sebagai apa ya, setidaknya ada dorongan lah untuk membantu sampai ke arah sana gitu. Gitu. Tapi yang jadi PR tuh kalau misalkan orangnya nyamannya kayak kayaknya sendiri aja dah, sendiri buat ngadepin ekspektasi itu sendiri. Itu yang bakal jadi PR-nya sih Pak Cek, kalau kata aku. Karena akan terlalu banyak ini opsi di kepala. Kalau terlalu banyak opsi juga nggak baik ya. Itu jadi bingung. Malah jadi bingung kita kan. Kayak gitu sih maksudnya gitu Pak Cek. Jadi ya mungkin setelah hal itu terjadi, harusnya sih kita punya apa ya, ibaratin kalau misalkan kita lagi ada pilihan satu nih, kita harus punya pilihan lain yang seenggaknya agak mirip ke arah sana. Jadi nggak terlalu, kalau bahasa Sundanya mah nggak terlalu gendok gitu loh. Oh iya. Iya kan, seenggaknya mirip-mirip lah kayak gitu. Terus setelah menemukan hal tersebut ya coba adaptasi ulang. Adaptasi ulang sampai kitanya sekiranya ngerasanya nyaman, terus bondingnya dapet lah atau gimana. Jadi mulai mencintai sama apa yang kita ekspektasiin. Gitu. Tapi ada bahayanya juga nih. Apa tuh? Bahayanya kalau kitanya terlalu deep down, terus apa ya, nyalahin diri sendiri gitu. Ini kok agak kecape mulu gitu ya nih ekspektasi. Di beberapa orang mungkin ada juga sih yang sampai segitunya. Ada mungkin dirasa orang itu tuh wah gua tuh udah effortnya lebih gitu, lebih dari mungkin kemampuan dia sebelumnya. Dirasanya mungkin kayak gitu. Padahal mungkin
kalau dari sudut pandang manusia yang lainnya, effort segitu tuh emang kurang, ataupun mungkin ya memang apa sih? Ya memang udah sepantasnya effortnya sebesar itu gitu untuk mencapai ke tujuannya itu misalkan. Ya kadang manusia itu kayak apa ya? Dia tuh ngerasanya kayak bener-bener udah effortnya udah tinggi. Waduh. Tapi sebenarnya itu tuh mungkin baru si ujung kuku, mungkin belum kayak gitu, belum apa-apa gitu. Betul. Kadang kan ada juga nih kayak teman-teman juga dulu waktu pas aku ajak ke ini nyari kerja sampai keluar kota, rantau gitu ya. Ya keluar kota lah gitu. Let's say mungkin kita sebut aja kota plat B. Nah waktu itu emang dia teman aku ini orangnya emang belum pernah sama sekali keluar kota. Jadi dalam artian bukan Cimahi. Cimahi kan luar kota juga sih bener. Tapi kan ke Cimahi mah 15 menit juga, 10 menit 15 menit juga udah nyampe kan. Jadi ke ya plat B juga mungkin. Nah dia itu apa ya namanya itu dia itu udah excited ya, over excited juga mungkin gitu. Tapi pas begitu nggak diterima kerja karena mungkin administrasinya nggak atau requirementnya nggak memadai lah, atau nggak memenuhi, akhirnya ngedown parah. Wah, pada saat di kota itu. Iya, padahal kan aku tuh sebelumnya udah ngasih tahu. Sebelumnya aku ngasih taunya gini, kita ke sana have fun aja deh gitu. Bawa santai lah. Bawa santai aja, terlepas dari apapun itu, ya udah have fun aja, itu sebagai jalan daripada hidup lah gitu. Aku bilang kayak gitu. Soalnya aku tuh kalau ngajak teman-teman yang mungkin sekiranya datangin ke kota yang jauh gitu ya dari kota tempat kita ini misalkan ya. Aku nggak pernah bilang, oh ya nanti kalau misalkan, jadi aku tuh nggak pernah ngomongin yang baik-baiknya gitu. Tapi resikonya dulu nih. Jadi nggak tahu ya, aku kadang suka kayak gitu. Kalau ke teman-teman yang ya misalkan aku ngajak, ayo kita tes bareng nih, gitu kan ke kota ini misalkan. Ya aku nggak pernah ngomongin atau nggak pernah mengajak pikiran dia tuh untuk bertraveling. Seolah-olah dia tuh udah keterima di perusahaan itu. Jadi terlalu berharap lebih. Iya, nantinya aku tuh takutnya dikhawatirkan temen aku ini tuh punya ekspektasi yang lebih juga. Jadi terus dia langsung nggak apa ya, dia langsung melupakan hal terburuknya gitu. Padahal kan dalam apa ya, dalam pikiran itu kan ada hal buruk hal baiknya juga gitu. Harus dipikirin juga kan. Pikiran kita tuh dia beriringan gitu. Jadi di sisi lain ada keuntungannya, di sisi lain juga ada kerugiannya. Nah itu juga kita harus kadang harus dipersiapkan gitu. Bukan dipikirkan, tapi kalau itu mah harus dipersiapkan gitu. Lebih ke harus dipersiapkan. Karena ya pasti bakal lebih bingung ya tanpa prepare. Iya, makanya kan tanya aja teman-teman. Kalau misalkan sekiranya itu ada lowongan kerja yang mungkin informasinya dari aku nih, gitu. Dan mungkin tempat di mana uji atau tesnya itu di luar kota, aku nggak pernah ngomongin hal-hal yang baik-baiknya yang mungkin menjadikan teman aku tuh bertraveling lah pikirannya. Makanya aku tuh langsung kayak gini aja, kalau mau ayo ntar bareng tanggal sekian jam sekian kita janjian di mana gitu. Persiapkan aja apapun yang mungkin nantinya bakal ditanyakan gitu. Entah mungkin cara interview atau apa, kita bisa lihat di Google di YouTube mungkin ya gitu. Pokoknya untuk pekerjaannya ini yang aku tahu job desk-nya gini. Nah, kalian mungkin pelajari aja buat mempersiapkan. Udah aku kayak gitu doang. Terlebih dari apapun itu, tolong terima ikhlas. Mau itu keterima atau enggak, kita have fun aja. Aku biasanya kayak gitu. Jadi mending di awal ya ininya. Iya, aku nyampein aja dari awal, pahit-pahitnya dulu. Setuju sih.
Iya. Ya pastilah. Jadi kalau posisi orang ngegantung itu kayak anjir, gak nyaman ya. Iya emang, apalagi kan Serba bingung. posisinya kan masih tes lah gitu. Hmm. Antara 50-50 lah gitu ya. Ya, belum ada kepastian lah. Gitu. Ya. Tapi nih, Pak Cep, ngomong soal kerjaan ya. Kalau misalkan kita baru start nih, ibaratkan nih, kita baru start di satu perusahaan. Terus kita pada saat yang sama kita juga ingin belajar ke bagian-bagian yang lain nih, merambah gitu ke bagian lain. Nah terkadang ada salah satu atasan yang bilang kayak gini, udah antum fokus aja di situ, jangan loncat lu ke yang lain. Di awal mungkin iya dulu, cuma kan makin kesini kayaknya kayaknya belajar yang lain itu bakal lebih seru gitu kan. Ada pengalaman juga lah gitu enggaknya. Tapi selalu sering dipatahkan oleh yang di atas itu. Gitu. Sehingga kita tuh nggak punya ruang untuk belajar hal yang baru. Karena di job desk sendiri pun juga udah ini banget ya, udah apa namanya tuh, dibilang pokoknya udah sibuk banget lah gitu. Bisa gitu. Cuman kan nggak ada salahnya untuk kita mempelajari skill yang baru. Betul kayak gitu. Nah kalau misalkan pada saat itu kita naruh ekspektasi lebih ke atasan dengan ekspektasi yang udah aku sampaikan tadi, menurut antum itu keputusan yang salah atau enggak? Enggak salah juga sih kalau misalkan kita diri kita itu pengen mencoba hal yang baru, dalam artian kita itu kan pengen mencari ilmu yang lebih di perusahaan itu misalkan. Ya caranya dengan ya itu tadi kan, segala apa job desk yang lainnya mungkin di apa ya namanya tuh, dipelajari lah, dikepoin dulu atau dikepoin, pelajari begini. Tapi sisi buruknya kalau kita udah bisa semuanya, kadang atasan tuh nggak mandang atau nggak ngasih reward, malah ngasih tanggung jawab yang lebih. Biasanya kayak gitu. Oke. Biar apa namanya, secara tidak langsung mendukung juga ya ke arah kita ingin belajar tuh. Gitu. Memang memang mungkin atasan tuh wah ya bagus silahkan. Tapi kita nggak tahu kan di balik pikirannya, di balik dirinya ini apakah ada agenda apa gitu kan. Terkadang walaupun emang nggak semua ya, terkadang juga ada mungkin perusahaan yang apa ya, kayak menyarankan si orangnya ini tuh bisa dalam segala hal bidang lah gitu. Ya kalau dari apa ya, alasannya mungkin untuk membackup si operator itu, kalau misalkan operator itu lagi berhalangan hadir, absen lah gitu. Jadi jadi si atasan tuh nggak akan repot-repot lagi nyari orang. Toh yang ada juga di situ kan, ada juga nih yang udah qualified misalkan, udah ya ibaratnya udah kualifikasi lah, udah pernah ngerjain kerjaannya si A misalkan. Nah pas banget nih si A nya lagi nggak masuk kerja, berhalangan hadir, tariklah misalkan si B, kamu yang di sini. Nah kadang suka dimanfaatin sih, rata-rata gitu dimanfaatin. Ya kalau dimanfaatin tenaga sama pikirannya sih, kalau menurut aku mah nggak masalah. Tapi kadang yang bikin teman-teman atau orang lain di luar sana dirasa nggak sebanding itu karena rewardnya nggak ada, reward lebihnya. Jadi dia itu bisa beberapa job desk tapi yang dibayarnya cuma satu aja. Ya tergaya job desknya dia gitu. Di awal masuk job desknya dia A, ya udah itu aja gitu. Fokus ke arah sana. Terlepas dari dia bisa ini itu gitu ya. Ya memang sih kalau ke kitanya, wah keren nih kita bisa ini itu. Jadi tambah banyak ilmu juga yang masuk. Betul. Tapi kadang ya gitu. Ada aja yang memanfaatin. Rata-rata kebanyakan kayak gitu ya. Nyari celah lah, nyari kesempatan dalam kesempitan. Ada aja, tapi nggak semua ya. Nggak semua. Iya. Kita sebut aja oknum lah ya. Oknum gitu. Tapi apa namanya? Kenapa ya? Maksudnya kalau kita ini udah mulai putus dari ekspektasi itu gitu loh. Oh ya udah deh nggak jadi misalkan. Ya udah kita stay di bagian yang itu dulu misalkan, fokus
Nah, takutnya nanti di mana ada kendala, semisalkan di divisi anu gak masuk nih. Terus karena kurang orang, terpaksa kan pasti narik yang udah bisa. Nah, sementara ada keadaan di lapangan kan yang udah bisa kan pasti terbatas juga nih kerjaannya gitu kan. Nah, kalau menurut aku pribadi, Pak Cep, ada orang yang ingin belajar hal yang lain kan itu bisa jadiin backup juga. Betul. Tapi memang betul tadi yang kata antum bilang. Nah, Mati dari tadi iya. mati Nggak baru. Syukurlah. Jadi mereka yang kata antum bilang sih pasti ditambahin nih si ininya. Jobdesknya. Terus ditambahin. Ya, kalau aku sendiri sih Kayaknya lowbat deh. merah ya. Udah merah-merah. Kedip. Yang aku. Nah itu. Bentar. Udah ya. Udah namin. Bentar. Oh. Udah start ini. Iya. Drop. Enggak. Di sini 100. Iya. Orang tadi udah dicas ya. Oh tapi aku untungnya enggak ya. Enggak. Ya. Enggak. Tapi aku enggak tahu sih. Iya. Iya. Coba ya. Coba. Enggak. Iya tadi. Udah sip. Baru ya mana syukurlah. Oke, lanjut ya. Ya, jadi nah si skill yang kurang tadi. Oh iya. Berasa pakai mic. Sorry. Tempelin lagi ya, tempelin. Aja. Jadi manggung. Kebiasaan gini. jepit. Refleks ya, refleks. Vokalisnya beda ya. Instingnya luar biasa. Gini ya jadi. Oh, gini. Nah, refleks gua, Cok. Ya, aman ya. Aman. Itu dia. Jadi apa namanya? Terkadang atasan pun nilainya kayak anjir. Ini mah carmu gitu kan. Cari muka. Ya, Iya, saya beneran pengen belajar. Iya bener. Gitu. Kita juga kadang terbenturnya sama itu ya. Selain dari atasan mungkin dari teman sendiri. Ya, Nah teman sendiri mungkin yang berpikirannya, let's say mungkin sorry ya, otaknya kayak otak udang. Aku harus bilang kayak gitu sorry ini. Karena emang yang kayak gitu tuh penyakit buat kita. Jadi buat kemajuan diri kita. Orang-orang kayak gitu tuh sebenarnya orang yang iri. Itu sebenarnya iri. Terus ngelihat kita segala bisa. Ya. Lalu akhirnya segala macam atau segala cara dia lakuin untuk mungkin menjatuhkan kita. Nah itu. Nah dalam artian kita tuh semangat, misalkan kita semangat nih nyari ilmu di tempat kerja apapun itu ya, terlepas apapun itu. Begitu ketemu sama temen yang otaknya udang kayak gini, nah dia tuh langsung main lapor atau kayak gimana, atau juga menebar hoax atau fitnah sama teman-teman yang lainnya. Nih si Cepi nih gitu, cari muka, pengen kerjanya tuh pengen kelihatan banget gitu. Makanya dia tuh kayak sibuk sendiri ngerjain mungkin job ngerjain kerjaan yang bukan job desk aslinya dia gitu. Nah tapi kan dia nggak tahu di belakangnya seperti apa, yang padahal mungkin dari sisi dari aku pribadi, aku jadi parno jadi parno mati. Kita saling ini aja deh, kita saling ngecek aja. Ya jadi pada akhirnya si
walaupun mungkin sebenarnya aku ini misalkan misalkan Ya. emang benar-benar lagi lagi memperdalam itu. Mati tapi aku dong. Biar masuk. Biar nah, tapi 100 ya. Iya, kan baru 100 sih. Oh, mungkin 100 tuh ininya pas ya, yang buat baterainya. Nah, baterai ini. Ya sih. Jadi Bisa. jadi mas harus didiemin dulu. Ya harus satu twin one. Bisa nggak apa-apa. Udah ada setengah jam kan? 36. Oh, ya. Udah ada. Ya, berdua aja deh. Udah aja lah. Nah, itu ya emang sih toksik ya kebilangnya kalau kayak gitu tuh. Agak dideketin aja. Agak. Cara kamu kecil, cara kamu gede. Nah, paling 10 menit lah ini malah. Mana? Jadi Gimana? itu? Iya gitu, pasti bakal toksik tuh ke depannya. Ya. Kalau atasan kayak gitu. Toksik lah gitu. Terus ketemu sama teman-teman yang otaknya udang kayak gitu juga sama-sama ya toksik lah. Banyak kan bon cabe. Asli. Makanya ada orang yang sekarang begitu. Iya. Ya oke, mungkin itu kalau dari segi pekerjaan lah. Kalau misalkan kita tarik benangnya ke arah kehidupan sehari-hari lah. Pasti akan ada banyak orang yang kayak hopeless gitu, terus mau nentuin arah hidupnya tuh, wah kayaknya kalau kesini bagus. Tapi sebenarnya menurut orang lain atau bahkan menurut dirinya sendiri itu tuh ngerasa kayak kayaknya enggak, tapi aku harus gitu. Terpaksa, tapi ya bukan terlalu terpaksa, maksudnya menjalani, tapi wah kayaknya ini bukan passion. Pasti ada yang kayak gitu rata-rata. Tapi apa ya, emang terkadang si passion ini kalau dijadikan sebuah pekerjaan pasti akan asik gitu kan. Ya. Seru lah gitu, jadi nggak berasa kerja. Tapi kan kalau ada segelintir orang yang pas kerja anjir, bukan passion gua, cabut dah langsung. Nah, mending gua langsung cabut. Kalau masih bertahan tapi mabal terus, ya itu malah jadi raport buruk juga ya. Jadi berarti dia punya catatan buruk juga nih di perusahaannya. Kayak gitu. Nah, itu tadi sebenarnya balik-balik yang tadi. Nah, dalam keadaan itu kan kalau misalkan ada yang bisa juga yang lain, itu kan bisa ditutupin. Kayak gitu sih. Kalau kuliah aku ya baca kayak gitu, walaupun ya mungkin nggak semua itu berlaku di semua perusahaan gitu. Ya pasti ada aja, tapi seenggaknya kan kayak gitu. Nah, kalau kita tarik ke dunia di luar ranah pekerjaan, memang ketika kita melawan atau menghadapi si ekspektasi yang ada di dunia ini tuh nggak segampang dengan kita memikirkannya. Maksudnya kita udah punya angan-angan nih, tapi ternyata ya hasilnya gitu nggak sesuai. Tuh kadang ya stucknya sih di situ sih, stucknya di situ. Tapi ya itu tadi sih sebenarnya, balik lagi kalau misalkan kitanya ada teman dekat atau segala macam kan, itu bakal ngelaluinnya juga jadi kayak lebih ringan gitu loh. Iya. Lebih ringan gitu. Ketimbang ya misalkan di tempat kerja nggak punya teman atau gimana, itu nggak asik sih. Iya. Kalau menurut aku gitu. Sempet sih dulu kayak gitu. Jadi ke tempat kerja tuh udah kerja, istirahat bisa sendiri. Iya, istirahat sendiri, udah beres istirahat masuk lagi, pulang udah sendiri banget. Iya serius, nggak seru dong. Nah, itu makanya dulu tuh seaneh itu gue gitu maksudnya, sampai akhirnya mungkin tantangannya orang introvert ya. Iya, jadi harus mau nggak mau harus bisa bergaul juga. Jadi biar menempatkan diri juga mungkin ya. Iya, jadi biar itu hidupnya nggak melulu sendiri. Ini pas menit istirahat,
pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Kayak gimana? Ini misalkan like, diri apa? Misalkan ini seorang introvert misalkan, dia itu duduk di dekat orang yang sedang misalnya nih pasti lagi istirahat nih, Ya. ngobrol sama bukan ngobrol ya, jadi dia tuh diem di tempat orang lain pada ngobrol dengan lingkungannya, Ya. dengan teman-teman di apa ya, circle-nya mungkin. Circle-nya. Lalu tiba-tiba ada mungkin obrolannya itu lucu gitu, Ke bawah. ketawa kan, itu orang-orang pada ketawa nih kenceng. Iya. Nah kita yang introvert tuh bingung, Responnya. terus pengen ikut ketawa kan lucu kan, Iya. ini lucu banget sumpah gitu kan, Susah kita lah. mau ketawa nggak enak dilihat sama ini kan, gitu. Takutnya ngecengin. Takutnya, Iya. terus kita mau diem nahan Sombong. tawa, Ya. kita nggak bisa, apalagi Iya. kalau kita orangnya receh misalkan. Iya. Nah, itu Bingung kan, kan serba salah kan? Nggak ditanggapin dibilang sombong. Iya, kalau aku mah ya gitu dulu. Jadi aku bagusnya gimana ya? ya lebih baik sih, kalau lebih baik sih mungkin ya kalau kata aku mah ya udah gabung aja gitu, Ya. gabung. Saya mungkin kita nggak paham dengan apa yang diobralinnya gitu, Ya. Nimbrung lah gitu lah. gabung aja. Nah, Coba, walaupun bisa. cuma dia ketawa, mereka ketawa, ya udah kita ikutan ketawa, kan enak kan? Iya, enak. Jadi kita kita ketawa juga kan, tersamakan atau ya ibaratnya terbackup lah gitu. Backup bisa sambil kentut juga tuh. Iya kan? Iya lah. Suara kentutnya. Jadi terkamuflase, Cuk. Ya kan, kedengeran lah. Waduh, betul. Masih ada yang nempel aja. Iya. Kayak Nah. baking vokal. Bikin vokal. Kita bikin vokal. Mau stand mic nggak? Ditangkal nggak? Podcast making vokal aja. Bikin folder. Nggak apa-apa tapi Cok. Nah, lucu gua. Jadi ya, sorry. Awal dengan Sorry. gitu. Halo. Iya, ini lagi sama Om Cepi, sama Om Pras. Halo Leila. Sembuh ya. Itu ditanya. Makan apa itu? Makan apa Leila? Waduh, bubur ayam. Oke, bentar ya. Ayo lagi tag dulu. Oke. Nah, cantik. Nah iya gitu. Ada iklan nih teman-teman. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Jadi apa namanya? Bikin vokal. Iya sih, sebenarnya sempat ada kesulitan juga Pras. Aja. Nah, Yang kedis. kenapa? Kesulitan tuh maksudnya ternyata untuk tempelin dulu apa aja. namanya? Untuk berbaur itu ternyata nggak gampang ya. Betul. Nggak gampang. Tapi untuk orang-orang yang Iya. introvert mungkin ada kesulitan tersendiri. Hmm. Tapi kalau orang yang extrovert itu bukan suatu kesulitan ataupun tantangan, bukan. Malah itu adalah ya suatu makanannya juga buat Nah, dia gitu. Jadi zona untuk dia hidup malah ya. Iya, jadi ya udah gitu. Kalau untuk orang ekstrovert mungkin ketemu orang-orang yang baru, ya udah ngalir aja. Ngalir. Ngobrol. Nah, Iya sih, jadi lebih lepas juga ya kalau kayak gitu. aku kadang gimana ya? Kalau aku pribadi ketemu teman-teman baru atau orang-orang baru di lingkungan kerja yang baru nih misalkan, Ya. atau mungkin rumah baru atau apa gitu ya, atau di daerah yang belum pernah aku jamah sebelumnya misalkan. Oke.
gimana ya, disebut mau ekstrovert juga nggak terlalu, disebut introvert juga nggak terlalu gitu. Ambivert. Mungkin iya sih. Ya. Tapi aku tuh sebenarnya ngelihat dulu dari circle atau lingkungannya dulu. Kalau misalkan Iya. orang-orangnya asik nih diajak ngobrol, Hmm. ya udah mungkin sisi ekstrovert aku pol-polan gitu Ya, keluar. keluar dengan sendirinya. Tapi Oke. kalau misalkan wah ini kayaknya ada agak toksik atau gimana, aku Hmm. jadi males nanggapin ataupun Oh, aku males juga buat nyemplung di kesananya ya. di circle-nya. Hmm. Lebih baik aku menarik diri aja udah. Dan nyari frekuensi yang sama ya. Oke. Gitu. Tapi sebenarnya ada keadaan yang mengharuskan kita untuk seperti itu. Walaupun ya Pak Cep ya. Walaupun ya cuman ya mungkin tiap orang punya treatmentnya tersendiri lah untuk ke arah situ mungkin Pak Cep ya. Ya. Bisa. Kayak gitu. Dan nah sekarang kita akan bahas lagi juga nih dari poin yang lain nih Pak Cep. Itu adalah melepaskan bukan berarti menyerah. Menurunkan ekspektasi bukan menurunkan nilai diri. Membedakan antara harapan dan ambisi sehat, lalu belajar menerima keterbatasan sebagai manusia. Ya berarti intinya harus dimulai dari berdamai dengan diri sendiri ya Pak Cep. Oh ya itu emang kunci utama Kunci itu. utamanya Ketika apa sih kita telah melewati masalah, mau itu masalah besar yang kecil, ya ujung-ujungnya kita kepaksa harus berdamai ya supaya kita bisa move on lalu melanjutkan hidup. Nah ibaratnya gitu lah, ya. Bisa melanjutkan hidupnya yang lebih baik lagi mungkinnya gitu. Bisa lembar baru ya. Ibarat kertas, ketika udah kena tinta, ketika kita ingin gitu ya memulai atau membuka kertas yang baru yang benar-benar bersih, mau nggak mau kan kita harus ngebuang yang lamanya. Buang. Itulah ibaratnya effort kita lah gitu, ngebuang, ual lempar ke kepalanya si Pras. Go. Cuma sebenarnya di Eden lagi, balik lagi ke Tabung lagi. Balik ya. Masalahnya nggak jadi hilang, malah balik. Jadi malah timbul masalah baru. Ya bener sih. Terkadang orang kayak gitu ya. Iya. Jadi Banyak. pas apa sih nyoba buat menghilangkan masalah yang lama Ya. dengan cara yang mungkin nggak bener nih sih. Caranya itu mungkin salah gitu ya. Mungkin Ya, untuk beberapa orang mungkin gitu. Iya. Tapi kan ada juga yang seleranya sama. malah menambah masalah. Itu biasanya kocak kan. Udah lucu banget. Aku pernah loh itu ngalamin kayak gitu tuh kalau pas lagi kerja. Misalkan ini tuh aku tuh harus ngakalin misalkan. Ya. Wah ini misalkan benda kerja kita itu nggak seperti seharusnya, dalam artian mungkin ada kerusakan akibat dari kita sendiri misalkan. Oh, dari tangan kita sendiri justru. Mungkin. Ataupun mungkin emang cacat produk dari sananya mungkin. Kita tuh udah pede nih, tapi kita melupakan aspek maintenance manualnya misalkan atau buku manualnya gitu untuk cara memperbaikinya. Kita mengabaikan itu, terus kita beranggapan karena kita overconfident, karena percaya diri. alah gitu hungkul mah, lah ibaratnya kan gitu kan. Biasanya kan bengkel-bengkel kayak gitu kan. Alah gitu hungkul mah gampang katanya. Udahlah langsung kita tuh ngerjain dengan pengalaman kita misalnya. Ternyata ada yang salah misalkan. Malah menimbulkan masalah yang baru. Nah, jadi kayak ibaratnya. Ini kan aku kan lagi ngeremes keras yang penuh tinta tadi, kotor kan. Kotor. Aku buang nih ke kepalanya Supras. Supras tidak berantem. Udah dan lagi. Dia dan lagi sepak takraw. Langsung balik lagi. Iya. Beres-beres. Asli jadinya kan gak beres-beres ya. Masalah yang lama gak kelar. Gimana? Melibatkan orang baru. Nah, ya tapi kan siapa tahu ada yang gitu ya. Nah, kita nggak tahu, Cok. Ya mungkin orang yang lagi mau mencoba membenahi diri itu yang salah. Iya, bagi aja yang salah.
gitu aja. Ternyata dia sendiri yang harus dibenahi. Psikolog memang bener. Kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Oh. Ya udah, intinya apa ya, cari literasi yang positif ya Pak Cep ya, Asli benar. untuk menghadapi kenyataan dunia ini beserta dengan ekspektasinya. Asli benar. Karena ya itu tadi sih sebenarnya, kayak di setiap video di segmen ekspektasi ini, ya kita boleh berekspektasi, tapi kita harus tahu si batasnya sampai di mana. Walaupun tinggi ya seenggaknya langitnya masih kelihatan juga. Iya benar. Mungkin kayak gitu sih kurang lebih kalau dari aku sih Pak Cep. Jadi, Ya pada intinya sih ya gitu. Ekspektasi ya boleh ya. Ya. Setiap orang itu boleh berekspektasi. Nggak ada kok yang nggak boleh gitu. Ya. Berhak semua orang. Cuman ya itu tadi kan, ekspektasi itu kan ada dua kan. Itu. Ada yang positif, ada yang negatif mungkin ya gitu. Tergantung dari kebutuhan kita dan tujuan kita itu mau ngapain gitu sama ekspektasinya itu. Ya ibatin itu jadiin kompasnya lah. Karena kan kita nggak tahu ya pikiran orang-orang itu kan nggak selamanya itu orang itu baik ya gitu. Malah kadang ada juga mungkin yang ketika mungkin di awalnya baik tapi ternyata karena tergiur di tengah jalan diajak sama teman-teman yang lain untuk mencari keuntungan di mana harus mengorbankan orang lain juga gitu. Nah, ada juga yang kayak gitu. Banyak. Ya sih. Waduh, itu makanya kan benar tadi ya. Kita harus benar-benar harus benar-benar mempunyai kacamata kuda. Nah, itu tuh harus benar-benar fokus ya, mungkin filosofinya kayak gitu ya. Ya. Lebih kayak gitu sih. Sehingga kita nggak nyenggol kemana-mana lah ya. Nah, kayak gitu. Ya, kadang gitu sih, soalnya aku juga dengar dari orang-orang yang mungkin masuk ke circle kayak kenegaraan kayak gitu. Biasanya ada. Oh iya. Mungkin dari di awalnya baik gitu. Ekspektasi dia tuh baik, tujuannya juga mungkin bisa dibilang untuk kepentingan maslahat semuanya mungkin ya. Tapi tiba-tiba di tengah jalan menjadi untuk kemaslahatan diri sendiri. Balik lagi dari kita sendiri ya. Tergantung nih gimana kita menyikapinya ya Pak Cep. Tergantung. Perasaan apa? Nice. Enak nggak? Ini tuh pembahasan seru. Coba ini. Dan kayaknya ini kalau si episode ini dijadikan, mungkin ini nggak menutup kemungkinan juga ya Pak Cep ya, sebagai poin terakhir di segmen ekspektasi versus dunia ini. Kayaknya judul di episode kali ini tuh cocok untuk jadi closing gitu. Cuman ya nantilah kita mungkin ada penyesuaian lagi atau kayak gimana, intinya ditunggu aja ya. Biasanya kan kita mah ngobrol-ngobrol kayak gini kan emang kita ngobrol random ya. Jadi terlepas ada orang yang menerima atau enggaknya, yaitu emang udah menjadi makanan juga ya buat kita kan. Jadi kita nggak menutup kemungkinan ada perbedaan pendapat juga. Makanya kita sediain kolom komentar di situ. Kalau misalkan teman-teman ada yang mungkin berperspektif yang berbeda atau ber-POV yang berlainan atau berlawanan, kita sangat welcome dan menerima. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau komen misalkan, komen gitu. Ketemu gue boleh lah. Ketemu boleh. Iya. Jadi di sisi lain mungkin menambah pencerahan juga buat kita atau menambah ilmu juga buat kita gitu. Nah itu. Dan juga mungkin dari kita apapun yang kita obrolin ke orangnya, ya mungkin menambah juga buat pengetahuannya dia kan, bisa aja. Tanpa kita tahu bahwa. Ya walaupun kita nggak berharap kalau kita itu sebagai pakar atau apapun gitu ya untuk apalagi motivator. Nah iya. Ya kita mah sebagai orang biasa aja gitu. Mas-mas yang bikin konten. Mas-mas bikin konten yang dimana mungkin sampingannya bekerja di PT lah ibaratnya gitu. Korporat. Kayak korporat. Kita sangat welcome kok kalau ada teman-teman yang mungkin mau ajak diskusi. Untuk mungkin ada dari beberapa episode ke belakang mungkin ada yang mungkin dirasa susah banget dicernanya atau misalkan kok
berlawanan ya gitu. Nah, Ya. kita mah sah-sah aja sih gitu. Open minded lah kita mah. Nyantai ya. Kalau bisa sambil ngopi ya udah nyantai. Nah, itu. Oke, teman-teman. Ya kalaupun misalkan ini adalah segmen atau episode terakhir gitu ya di segmen ini, ya mungkin tetap stay tune aja karena kita bakal apa sih kembali lagi dengan segmentasi yang baru, mungkin dengan judul yang baru. Tapi kalau misalkan dirasa wah kayaknya kita harus ditambahin nih dari poin-poin dari segmentasi ini, ya itu juga tidak menutup kemungkinan kan. Betul. Karena kan kita mah perdagangan misterius, cowok-cowok misterius. Tahu ada aja ntar. Ini CCM. CCM. Gak tahu dulu hari Minggu hari Rabu. Ayah kan ya. Asli. Kayak gitu kita mah. Justru ini value lebih dari kita. Gitu cuy. Gak ada. Dan kita mah dadakan ya. Kayak tahu bulat di mobil dia. Tahu bulat, bumi datar. Ya, gue lebih percaya trapesium sebenarnya. Iya. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa kami gitu sampaikan. Itu aja. Berhubung apa namanya? Masih banyak. Kita udah agak sedikit stuck ya. Tapi setidaknya ya itu tadi sesuai judul ada yang udah kita bahas tuh di awal dan di tengah-tengah lah ada teman-teman bisa scroll jadi nontonnya sampai habis. Iya, dari awal suka ada yang loncat di menit 20 anjir. Kalau itu mah ibaratnya gini. Apa sih? Iya. Ibaratin kita ya ibaratnya ibaratnya itu kita nonton sinetron nih. Betul. Dimana sinetronnya itu berseri. Ya. Ada dari episode 1 sampai sekian misalnya. Oke. Nah terus kita tuh tiba-tiba datang di pertengahan episode. Kita nggak tahu. Cerita dari awalnya seperti apa. Nah sama halnya kalau misalkan teman-teman tiba-tiba nonton kita dari menit ke berapa gitu ya sampai ke akhir misalkan ataupun nggak beres misalkan ya tanggung sendiri pasti akan nggak bisa mencerna dari awal gitu. Itu ada indikasi kemungkinan fansnya main bola mana. Waduh, bisa juga sih yang kalau nonton nggak pernah sampai habis teman-teman. Oh iya. MU menang, Arsenal kalah. Itu menggembarkan Liverpool Allah bernemu 3-2. Liverpool. Botak. Gua megah. Ininya emang benar. Apa tuh? Ini nih manajernya emang botak. Oh iya. Iya Liverpool. Pak tolong Pak udah suruh pulang. Dokter Tirta nih, Pak. Iya. Liverpool. Goblok. Kopong. Oke. Teman-teman, thank you banyak. Thank you banyak apa sih? Dari tadi lah thank you banyak apa sih? Kan salah banding gua juga anjir. Thank you banyak. Blessing self. Mantap. Buried myself alive. Blessing self. Hati-hati di jalan. Banyak galian. Perancangannya udah beres. Udah. Enak aja dipakai corner gini. Itu mau di serius. Agak gitu kan. Iya, tapi kan bukan tempat. itu kita kan biasanya kan kalau ada yang nganterin yang orang meninggal nih suka nganterin kan ke daerah sana Sinaraga ke sana. Nah PR-nya mereka tuh harus hiking. Iya sih. Iya terus lewat mana lagi? Iya. Kayaknya itu doang. Ya berarti harus benar-benar sewa mobil ambulans berarti mau nggak mau. Kalau enggak mereka hiking dari ujung sana ke ujung sana. Gitu. Mau nggak disetep? Sorry. Ya kasihannya sama ininya yang
Yang ahli mayitnya kasihan. Apaan tuh? Ya mayitnya, ahli mayitnya, jenazahnya. Oh, Kasihannya sama ya kan ya mungkin capek juga mungkin. iya, pasti. ini udah Wah. biar masih gini aja Tuhan kayak gitu ya. Di step. Masih kasih cobaan. Tempat terakhir aja masih ada. Itu dari tangan terakhir dia. Parah. Gelap banget. Ini bahaya aja. Ini gimana? Bisa di step, Cuk. Di step. Di setem Bisa Ada main di setem. Di setem kayak kalau ada di setem aku makan. asli tuh kan itu kan udah ditutup nih, udah dibenteng. Ya ada baiknya kan dibikin dulu JPO ya. Atau enggak mungkin jalan kecil buat lalu lalang motor mungkin ya. Motor kan kecil nih. Itu kan sebenarnya kayaknya. Ya jadi bisa lah gitu buat 2 motor gitu ya. Enggak, tapi kayak di Ciloyom. Ciloyom tuh yang bawah itu masih bisa. Tapi kita pas di stasiun relnya nggak bisa ditutup. Iya, tapi Pagar. ada kayak ini cuma memang bisa dibiarkan ya sama pejalan kaki sama motor doang. Iya. Ya mau dibikin kayak gitu. Ya untuk mempermudah Akses. rahat gitu. Ini nanti di benteng. Padahal gitu. Ya itu kudu kumaha. Itu dia kudu kumaha abis itu. Keringetan dulu. Ini nggak mungkin kan kaki lepas hilang kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin. Iya sih. Iya nggak sih anjir? Ini kudu nguir anjir. Kalau aneh lu nggak habis. Sip. Satu hal. Nggak bisa bayar. Kami udah semakin gelap. Gitu aja deh. Buat teman-teman ya, mohon maaf ya. Karena gimana ya gitu ya. Ya itu juga sih termasuk dalam cerita ya gitu ya, cerita yang benar-benar nyata gitu ya. Juga bagian dari ekspektasi. Ya mudah-mudahan gitu ya, dari ya walaupun mungkin cerita kita tuh kebilangnya kayak lucu-lucuan, tapi di satu sisi itu ada isi di dalamnya, atau curahan apa ya, pesan tersembunyi gitu ya, buat subliminal message. Pemprov lagi, buat Pemda Iya tuh. Segera. mohon maaf itu sebelum ditutup di benteng rel keretanya itu kan kalau bisa ya JPO-nya dibikin gitu. Ya dipertimbangin dulu. Pertimbangin dulu karena kan hampir banyak juga kan warga yang lalu lalang gitu awalnya sebelum itu di benteng. Nah, Bahkan ada juga mungkin yang mengantarkan jenazah juga ya, bagi ada keluarganya yang meninggal dunia kan, masa harus hiking gitu kan, hiking dulu. Tempatnya di flyover Nurtanio, udah itu aja. bapak pakai jet pribadi, Bang. Udah, makin ngawur aja udah. Iya. Ya pokoknya gitu aja teman-teman, terima kasih yang udah subscribe. Ya. Semoga berkah dan Amin. dilancarkan rezekinya, disehatkan selalu Amin. badannya, untuk dirinya dan untuk keluarganya. Amin ya Rabbal. Untuk yang belum subscribe, kita masih open kok. Masih open juga gitu ya, sampai kapanpun juga kita masih open. Dan juga mungkin untuk yang mau komentar di kolom komen, kita sangat menunggu dan kita sangat menantikan hal itu, karena mungkin dengan Anda mengomentari podcast ini, itu adalah salah satu bentuk daripada kepedulian ya, kepedulian netizen atau teman-teman terhadap kami gitu. Betul. Makanya kami sangat mengharapkan itu, walaupun kita nggak berekspektasi lebih ya, karena ekspektasi lebih juga kan nggak baik kan, seperti apa yang kita obrolin gitu ya sebelumnya sampai sekarang ini gitu. Jadi
ya tetap stay tune aja gitu ya. Mana tahu mungkin di minggu depan ada segmentasi terbaru kita, Gitu. ataupun mungkin bisa jadi poin kita yang di segmentasi ini tuh bertambah. Gitu, nggak ada tuh kemungkinan. Nggak menutup kemungkinan. Makanya kita setelah ini mau diskusi lagi nih sama Rapat kongres. rapat Wih. kongres gitu ya. Meja online. Nah, MO majelis online bukan? Mejanya nggak ada gitu. Ya, online tiba-tiba jebret ayo udah gitu. Ya, untuk Spotify gimana masih? Spotify masih. Untuk Spotify masih gitu ya. Yes. Buat teman-teman mungkin yang belum sempat mungkin membuka YouTube, bisa juga sih di platform Spotify ya. Dan pastinya ada logo Spotify-nya. Spotify cuman yang baik. Nah, ibaratnya kayak gitu. Nah, itu Bimoki banget. Iya. Terima kasih untuk Bimoki yang menginspirasi suaranya. Yes. Jadi saya tuh terinspirasi dari Bimoki. Secara Dan- tidak langsung, walaupun dari awal tuh aku tuh cuman tahu suaranya tapi nggak tahu orangnya Namanya. siapa. Lewat Bapak ini gaulnya bener-bener luas banget. Enggak lah. Gue lihat di IG. Gimana? Ada iklan. Oh, di IG. Iya, lagi dubbing iklan tuh. Oke. Bear Brand. Berbrain. Susu beruang ya? Nah, itu. Oh. Susu beruang. Oke deh, berhubung hari sudah malam juga, Bandung emang enak. Cuacanya emang enak juga ya untuk tidur cepet lah gitu. Sambil ngopi. Nah, itu juga tidak lupa gitu. Ya. Gitu aja sih. Ya. Teman-teman dari kami, sampai ketemu lagi di episode yang selanjutnya. Oke. Dari aku Dari aku Poniman. Manusia Poniman. Iya, Poni. Shit. Lagi punya poni gitu. Poni lempar. Ais. Kalau pocung poni ngacung gitu. Oke lah, gitu aja ya. Tetap stay tune di channel kita. Yap. Dan selamat istirahat, selamat berakhir pekan, dan see you next time and goodbye. Bye. Selamat kedinginan untuk Bandung dan sekitarnya. Ini aneh banget ya ini tadi. Kenapa sih tiba-tiba? Gak tahu itu tadi merah kan langsung berhenti. Terus tapi tadi di nggak merah dulu justru. Iya, tadi kan aku simpan nih di sini berapa menit. Tapi langsung hijau lah gitu. Malah sampai sekarang. Malah kayaknya. Oke deh. Operator, tolong matikan. Sing.